Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Putri dengan NIM 225241074. Pada malam ini, saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis yang berjudul Platform Edukasi Kreatif Digital. Untuk latar belakangnya sendiri, di dalam era digital yang semakin berkembang pesat ini, transformasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan dan di bidang industri kreatif. Kemajuan teknologi telah membuka peluang besar untuk menghadirkan solusi inovatif dalam pengembangan keterampilan kreatif, yang menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global ini. Salah satunya dengan solusi yang dapat menjawab kebutuhan ini adalah pengembangan platform edukasi kreatif digital yang tidak hanya memfasilitasi pembelajaran keterampilan kreatif, tetapi juga memberikan akses yang luas kepada individu untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka. Industri kreatif ini memiliki peran strategis dalam perekonomian global. Berdasarkan laporan dari UNESCO, tahun 2022, sektor ini menyumbang lebih dari 3% produk domestik bruto dunia dan mempekerjakan jutaan orang di seluruh dunia. Namun salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas dan platform yang mendukung pengembangan keterampilan kreatif secara efektif, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan. Hal ini yang menjadi penghalang bagi individu untuk memasuki industri kreatif atau meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Namun, dengan adanya tantangan dalam mengembangkan platform edukasi kreatif digital ini tidak dapat diabaikan karena beberapa di antaranya meliputi kebutuhan akan konten pembelajaran yang berkualitas tinggi, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta penyampaian materi yang menarik dan mudah untuk dipahami. Selain itu, perlu adanya juga kolaborasi yang erat antara pendidik, kreator, dan pengembangan teknologi untuk menciptakan platform yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, melalui platform edukasi digital ini diharapkan dapat terciptanya ekosistem pembelajaran yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membangun keterampilan kreatif mereka tanpa terhalang oleh keterbatasan geografi, finansial, dan sosial. Selanjutnya ada visi misi. Untuk visinya itu menciptakan ekosistem edukasi kreatif berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan AI yang memberdayakan kreator untuk berinovasi, berkolaborasi, dan mencapai potensi penuh mereka di transformasi digital ini. Lalu untuk misinya yang pertama itu ada untuk membekali kreator dengan alat dan sumber daya berbasis AI yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam menciptakan karyanya. Lalu yang kedua itu memberikan pelatihan dan program pengembangan keterampilan untuk membantu kreator menghadapi perubahan tren dan kebutuhan pasar di era digital. Lalu yang ketiga, membangun komunitas kreatif global yang mendukung kolaborasi lintas disiplin, berbagai ide, dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan industri kreatif. Nah, di sini ada deskripsi produknya. Untuk deskripsi produknya, platform edukasi kreatif digital ini merupakan sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk mendukung pelaku industri kreatif dalam belajar, berkolaborasi, dan menciptakan karya secara lebih efisiensi dan inovatif. Platform ini juga mengintegrasikan teknologi yang memiliki pendekatan yang mudah digunakan untuk membantu konten kreator dalam berbagai tahap proses kreatif, mulai dari idenya hingga produksinya. Nah, di sini ada fitur utamanya itu yang pertama ada pembelajaran interaktif berbasis AI, yang dimana di sini itu akan diberikan modul untuk belajar tentang keterampilan kreatif seperti desain grafis, produksi musik, pengeditan video, dan penulisan konten.
Lalu yang kedua ada generator kreatif AI. Alat ini berbasis AI untuk menghasilkan ide-ide kreatif, desain otomatif, dan komposisi musik atau tulisan juga, dan dilengkapi dengan template yang dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan ide kreatifnya. Lalu ada komunitas dan kolaborasi yang dimana forum ini yang isinya itu untuk berdiskusi tentang berbagai karya dan menemukan kolaborator. Lalu ada fitur proyek kolaboratif untuk bekerja sama secara virtual dalam suatu platform. Lalu yang keempat ada analisis pasar dan audiens, yang dimana analisis ini akan ada alat analitik untuk membantu kreator memahami tren pasar dan preferensi audiens. Lalu ada fitur yang membantu mereka untuk mengoptimalkan strategi kreatif berdasarkan data yang ada di masa kini. Lalu yang kelima itu ada manajemen proyek kreatif, itu memiliki fitur perencanaan proyek dan penjadwalan dan pelacakan progres. Lalu ada integrasi dengan perangkat lunak juga yang produktivitas lainnya untuk mempermudah pengelolaan tugas yang ada di dalamnya. Lalu untuk keunggulan kompetitifnya itu yang pertama ada teknologi yang mudah digunakan. Ini dilengkapi dengan panduan dan tutorial langkah demi langkah. Lalu ada juga harga yang terjangkau, modal langganan yang fleksibel dengan pilihan gratis hingga premium sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Lalu memastikan bahwa fitur-fitur penting tetap tersedia untuk pengguna dengan anggaran terbatas. Lalu yang ketiga ada fokus pada kebutuhan lokal, yang dimana konten ini akan disesuaikan dengan tren budaya dan kebutuhan pasar lokal. Lalu yang keempat ada inovasi berkelanjutan, yang dimana nanti ini ada pembaruan yang secara rutin untuk menambah fitur-fitur baru sesuai pengembangan teknologi dan kebutuhan penggunanya. Lalu yang terakhir itu ada dampak sosial positif, yang dimana nanti di sini akan memberdayakan pelaku kreatif lokal untuk bersaing di pasar global, lalu mendorong inklusivitas dan keberlanjutan dalam karya kreatifnya. Nah, untuk model bisnisnya di sini aku pakainya B2C, yang dimana konten kreator individu ini yang ingin mengembangkan keterampilannya atau meningkatkan efisiensi proses kreatif mereka. Lalu untuk sumber pendapatannya yang pertama itu ada di langganan premium, yang dimana nanti ada freemium model, itu memberikan akses dasar secara gratis dengan opsi untuk meningkatkan ke paket premium yang menawarkan fitur tambahan. Lalu ada harga langganan yang bervariasi. Di sini nanti akan ada paket individu, yaitu bulanan atau tahunan untuk kreator perorangan. Lalu ada paket tim juga, yang dimana harganya berdasarkan jumlah anggota untuk bisnis atau organisasi. Lalu yang kedua itu ada kelas dan workshop berbayar. Di sini nanti akan menawarkan harga kursus langsung atau workshop yang diselenggarakan oleh ahli industri kreatif itu, dan diberikan sertifikasi profesional yang diakui pasar untuk meningkatkan kredibilitas penggunanya. Lalu yang keempat ada pembelian dalam aplikasi. Di sini nanti yang di dalam aplikasinya tuh berisi tentang template desain, terus model AI yang spesifik atau alat tambahan untuk mendukung proyek kreatif tertentu. Lalu yang terakhir itu ada pemasangan iklan, yang dimana iklan yang relevan dengan penggunaan kreatif seperti perangkat lunak kreatif, perangkat keras, atau layanan pendukung industri kreatif lainnya. Lalu di sini ada target pasar. Yang pertama itu ada segmentasi pasar, yang mana demografis. Ini untuk usia dari 18 tahun sampai 45 tahun. Lalu generasi muda atau pelajar dan mahasiswa yang ingin meningkatkan keterampilan kreatif. Lalu ada juga profesional kreatif yang membutuhkan alat bantu untuk meningkatkan produktivitas dan inovasinya. Nah, untuk di sini tuh ada yang untuk kayak pendidikan itu, yang dimana mahasiswa jurusan seni, desain, dan multimedia atau komunikasi juga. Lalu ada untuk pekerja itu konten kreator
yang freelance, pekerja di industri kreatif, dan pelaku UMKM di bidang kreatif. Untuk geografinya sendiri itu ada di lokal, itu kota-kota besar di Indonesia yang menjadi pusat industri kreatif seperti Jakarta, Bandung, Jogja, dan di Surabaya. Lalu ada untuk regional itu di kawasan Asia Tenggara, terutama di negara yang pertumbuhan industri kreatif tinggi seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Lalu untuk di global itu ekspansi ke negara-negara berkembang dengan kebutuhan edukasi kreatif berbasis teknologi. Nah, di sini tuh ada strategi penetrasi pasar, yaitu strategi pengembangan digital. Yang pertama itu bisa menggunakan media sosial, yang dimana kita nanti akan mempromosikan di Instagram, TikTok, dan di YouTube untuk menjaga kreator muda. Nah, nanti juga ada konten yang berisi edukatif atau inspiratif tentang penggunaan teknologi AI dalam proses kreatifnya. Lalu yang kedua itu ada model freemium untuk meningkatkan para pengguna. Ini juga nanti kita akan menawarkan versi gratis dengan fitur dasar untuk menarik penggunaan baru, lalu ada strategi upselling ke fitur premium setelah penggunaan merasakan manfaatnya. Lalu nanti juga kita akan melakukan kerjasama dengan mitra lembaga pendidikan dan komunitas kreatif itu bekerja sama dengan universitas, sekolah desain, dan lembaga pelatihan untuk menyediakan akses ke platform ini. Lalu juga nanti juga kami akan bergabung dengan acara atau pameran kreatif untuk memperkenalkan produk secara langsung. Nah, untuk selanjutnya ada SWOT analisis. Sebenarnya di strength, weakness, opportunity, dan threat ini ada 5. Yang pertama itu di strength dulu. Yang pertama, platform berbasis AI ini mampu memberikan rekomendasi dan personalisasi yang canggih bagi para pengguna. Lalu yang kedua, platform ini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaku industri kreatif di Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, tersedia fitur gratis yang menjangkau lebih banyak pengguna. Lalu yang keempat itu mendukung berbagai kebutuhan seperti desain grafis, penulisan kreatif, musik, dan editing video. Untuk yang kelima, potensi kolaborasi dengan komunitas kreatif, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi. Nah, untuk weakness-nya sendiri, kelemahannya di sini itu ada 4. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi dan selalu membutuhkan infrastruktur teknologi tinggi untuk menjalankan fitur AI dengan optimal. Lalu yang kedua, sebagai platform baru, mungkin perlu waktu untuk membangun kepercayaan dan kesadaran pasar. Lalu yang ketiga, persaingan dengan platform global yang memiliki anggaran besar untuk promosi. Lalu yang keempat, tidak semua target pengguna memiliki akses internet cepat atau perangkat yang mendukung. Nah, untuk opportunity-nya di sini ada 5. Yang pertama, industri kreatif terus berkembang, terutama di pasar-pasar berkembang seperti di Indonesia. Lalu yang kedua, kecerdasan pembuatan menjadi teknologi yang semakin diterima untuk membantu proses kreatif. Lalu yang ketiga itu ada pandemi mempercepat adopsi edukasi digital untuk menciptakan pasar yang lebih besar lagi. Yang keempat, potensi untuk bekerja sama dengan universitas, perusahaan teknologi, atau pemerintah. Lalu yang kelima, semakin banyak konten kreator yang mencari alat untuk mengoptimalkan konten mereka demi mendapatkan pendapatan tambahan. Lalu untuk threat-nya di sini ancamannya ada 5 juga. Yang pertama, persaingan dengan para platform global seperti Adobe Creative Cloud, Canva, atau Course memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Lalu yang kedua, harus terus berinovasi agar tetap relevan dengan teknologi baru yang muncul. Lalu yang ketiga, risiko serangan cyber atau kebocoran data dapat merusak kepercayaan pengguna. Lalu yang keempat, kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa wilayah dapat menghambat penetrasi pasarnya juga. Lalu yang kelima itu ada perubahan regulasi terkait AI, perlindungan data, atau konten digital dapat mempengaruhi operasional pada platform ini. Nah, di sini ada strategi promosi, itu pemasaran digital marketing, yaitu bisa menggunakan media sosial yang dimana menggunakan nanti akan dipromosikan di platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan LinkedIn untuk menjangkau berbagai segmen audiensnya. Lalu ada
juga kayak tutorial singkat dan fitur-fitur platform penting lainnya juga. Lalu ada di dalam strategi pemasaran digital ini ada SEO dan content marketing juga yang nanti akan membuat blog atau artikel yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif seperti tips menggunakan AI untuk konten kreatif atau cara mengoptimalkan proses kreatif dengan teknologi digital. Lalu nanti juga di pemasaran digital ini ada iklan berbayar yang menjalankan iklan PPC melalui Google Ads dan platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas platform di kalangan target pasar. Lalu yang ke Yang keempat itu ada kolaborasi dengan influencer dan komunitas kreatif. Nanti di sini itu yang akan bekerja sama dengan influencer kreatif seperti desain grafis, musisi, atau penulis konten untuk mempromosikan platform kepada pengikut mereka. Lalu juga menjadi sponsor dalam acara atau kompetensi kreatif baik offline maupun online untuk membangun brand awareness-nya. Lalu di sini yang terakhir itu ada webinar yang dimana nanti akan mengadakan webinar gratis dan langsung untuk memperkenalkan fitur-fitur dan apa sih manfaat platform kepada audiensnya. Lalu menyediakan sesi Q&A untuk menjawab semua pertanyaan penggunaan secara langsung. Nah, di sini untuk strategi harganya sendiri, yang pertama ada model freemium yang dimana nanti akan memberikan akses gratis untuk fitur dasar sehingga menarik lebih banyak penggunaan awal. Lalu fitur premium ini juga menawarkan layanan tambahan seperti analisis AI tingkat lanjut lebih awal, template kreatif, dan akses eksklusif ke pelatihan kreatifnya. Lalu ada langganan berjenjang, itu nanti di sini ada basis plan gratis itu di mana ini hanya untuk digunakan untuk fitur dasar untuk penggunaan pemula. Lalu ada Pro Plan, itu nanti yang menyasar freelance dan pelaku kreatif individu yang membutuhkan fitur tambahan. Lalu ada Enterprise Plan, itu yang menargetkan perusahaan atau institusi yang memerlukan solusi khusus termasuk integrasi dalam timnya. Lalu di sini juga ada diskon atau penawaran khusus yang memberikan diskon untuk penggunaan baru yang mendaftar dalam periode promosi tertentu, lalu menawarkan paket langganan tahunan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga bulanan. Lalu ada uji coba gratis juga yang dimana nanti akan memberikan akses gratis selama 14 sampai 30 hari untuk fitur premium sehingga calon pelanggan dapat merasakan manfaatnya sebelum berlangganannya lebih lanjut lagi. Lalu ada harga kompetitif dengan penawaran nilai tambah. Di sini akan memastikan harga berlangganan tetap kompetitif dibandingkan platform global sambil menunjukkan keunggulan lokal seperti dukungan dalam bahasa Indonesia dan fitur yang relevan dengan kebutuhan pasar regionalnya. Nah, untuk proyeksi keuangannya sendiri di tahun pertama itu ada pendapatannya sekitar 2,66 miliar dan biaya operasional 2,2 miliar, lalu keuntungan yang didapatkan itu 460 juta. Nah, di tahun kedua pendapatannya itu berhasil didapat sebanyak 3,9 miliar dan biaya operasional 2, miliar, lalu keuntungannya itu ada di 1,48 miliar. Nah, untuk di sini ada tim dan struktur organisasi. Yang pertama ada CEO yang sebagai pendiri dan CEO itu bertanggung jawab untuk merumuskan visi misi serta arah strategis dalam platform ini untuk memimpin pengambilan keputusan penting dalam proses pengembangan produk dan pembangunan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Lalu ada CTO yang dimana memiliki tanggung jawab memimpin pengembangan teknologi platform ini termasuk pengintegrasian AI dan fitur-fitur digital yang mendukung pengalaman pengguna, yang bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur teknis dan pemeliharaan dan pembaruan sistemnya. Lalu ada CMO. Di sini tuh mereka bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi pemasaran untuk menarik penggunaan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Lalu ada CEO, di sini mereka itu bertanggung jawab untuk mengelola operasional sehari-hari di platform, memastikan kelancaran proses bisnis dan memulai dari pengelolaan keuangan, administrasi, hingga pelayanan pada langganannya.
Lalu di sini juga CEO itu dapat memastikan bahwa semua departemen bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada CFO, di sini bertanggung jawab untuk mengelola mengelola aspek keuangan platform termasuk perencanaan keuangan, laporan dan analisis biaya serta pendapatan yang memastikan keberlanjutan keuangan bisnis dan jangka panjang dengan strategi yang tepat. Nah, untuk kemitraannya sendiri itu, kita itu akan kerjasama dengan agensi kreatif, institusi pendidikan seni, dan komunitas kreator. Yang pertama itu kemitraan dengan agensi kreatif, yang dimana nanti bekerja sama dengan agensi kreatif yang memiliki pengalaman dalam pembuatan konten, desain grafis, dan animasi dengan pemasaran kreatif untuk meningkatkan daya tarik platform dan menyediakan materi pembelajaran yang berkualitas bagi penggunaan. Keuntungannya di sini tuh dapat meningkatkan kualitas kursus dan konten pembelajaran yang disediakan kepada pengguna untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan branding platform. Lalu yang kedua itu kemitraan dengan institusi pendidikan seni, dan di mana platform akan bekerja sama dengan universitas, akademik seni, dan sekolah desain untuk menyediakan materi pelatihan yang relevan dan mendalam. Nah, keuntungannya di sini tuh memberikan akses pendidikan berkualitas tinggi pada para kreator muda serta menjalin hubungan jangka panjang dengan institusi pendidikan. Lalu yang ketiga ada kemitraan dengan komunitas kreator itu nanti itu akan membangun hubungan dengan komunitas kreator yang ada termasuk pembuatan konten, desain grafis, penulis, musisi, dan fotografer untuk memperluas basis penggunaan platformnya. Nah, kolaborasi dengan komunitas ini memungkinkan platform untuk mendengarkan kebutuhan mereka dan menyesuaikan fitur yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, keuntungannya itu dapat memperkuat koneksi dengan penggunaan platform, meningkatkan partisipasi, dan memberikan informasi berharga mengenai tren dan kebutuhan pasar. Lalu yang keempat itu ada kemitraan dengan perusahaan teknologi dan AI. Platform ini juga akan bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan penyediaan AI untuk terus membangun fitur berbasis AI yang mendukung proses pembelajaran, pembuatan konten, dan analisis. Nah, keuntungannya di sini tuh mendapatkan teknologi terbaik dan terbaru untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan kinerja pada platformnya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, di sini platform edukasi kreatif digital menghadirkan peluang besar dalam transformasi industri kreatif melalui pemanfaatan teknologi AI dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan efisiensi inovasi dan keterampilan digital di kalangan para pelaku kreatif ini juga, platform ini menjadi solusi yang tepat bagi para pengguna AI dalam pembelajaran pembuatan konten dan analisis yang memungkinkan para kreator untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya mereka. Nah, selain itu, kemudahan akses ini juga sudah melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar lokal yang menjadikan platform ini sangat relevan dan strategis dalam menghadapi tren perkembangan industri kreatif. Nah, di dalam dunia yang terus berkembang ini, kebutuhan akan platform yang dapat memberikan keterampilan praktif dan inovasi yang semakin meningkat. Nah, platform edukasi kreatif digital ini juga tidak hanya menyediakan kursus dan materi pembelajaran yang relevan, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku industri kreatif untuk berkembang lebih cepat dan lebih efisien lagi. Dengan teknologi yang mudah digunakan ini dan biaya terjangkau, platform ini memiliki potensi untuk menjadi peran utama dalam pendidikan dan pengembangan kreatif di pasar lokal maupun internasionalnya. Nah, untuk penutupnya, kami mengajak para investor dan mitra strategis untuk bergabung dalam perjalanan transformasi ini. Dengan dukungan Anda, platform edukasi kreatif digital akan terus berkembang, berinovasi, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi industri kreatif. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di bidang teknologi seperti pendidikan dan industri kreatif akan memungkinkan kami untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan fitur-fitur baru berbasis AI dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan efektif bagi para konten kreator. Dengan sinergi yang kuat, kami percaya bahwa visi misi yang kami
yang kami gunakan itu untuk memberdayakan pelaku industri kreatif melalui teknologi dapat terwujud. Kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari perubahan besar ini yang tidak hanya akan membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan ekonomi kreatif global lainnya. Sekian dan terima kasih tentang presentasi proposal bisnis saya pada malam ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.